Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat chess lovers, kembali lagi di channel Zona Catur. Pada video kali ini saya akan membagikan partai antara pecatur Amerika Serikat Hikaru Nakamura versus pecatur Rusia Andrei Esipenko pada turnamen Fight Grand Prix 2022 di Berlin, Jerman. Hikaru Nakamura memegang buah putih dan Andrei Esipenko memegang buah hitam. Nakamura memulai pion C4, pembukaan Inggris. Andrei Esipenko membalas pion E5. Kuda C3, kuda Fe6, kuda F3, kuda Ce6, pion G3, persiapan fianchetto gajah. Andrei Esipenko pion D5, langsung menantang pertukaran pion. Nakamura menerima, pion pukul pion, kuda pukul pion. Dan Nakamura tidak kembali memakan kuda, melainkan melanjutkan fianchetto gajah. Andrei Esipenko memajukan gajah ke C5, mengincar pion F2, sekaligus persiapan rokade pendek. Dan kedua pemain rokade pendek. Nakamura rokade pendek, Andrei Esipenko juga rokade pendek. Nakamura menggeser menterinya ke C2, mengincar pion di H7. Andrei Esipenko memundurkan kudanya ke F6, menambah perlindungan pion. Pion A3, dengan tujuan pion akan ke B4 mengusir gajah. Andrei Esipenko kuda ke D4, mengajak pertukaran kuda, sekaligus mengancam menteri. Nakamura menerima pertukaran, kuda pukul kuda. Andrei Esipenko membalas pion pukul kuda, sekaligus mengancam kuda. Nakamura tidak menyelamatkan kudanya dan memajukan pion ke B4, mengancam gajah. Andrei Esipenko menolak pertukaran kuda dengan gajahnya dan lebih memilih menyelamatkan gajahnya ke B6. Dan Nakamura juga menyelamatkan kudanya ke A4, sekaligus menyerang gajah. Andrei Esipenko menggeser bentengnya ke E8, mengincar pion di E2. Nakamura mengabaikan ancaman itu dan langsung memakan gajah dengan kuda. Dan dibalas pion pukul kuda. Pion E3 menantang pertukaran pion. Andrei Esipenko menolak dan memajukan pion ke D3, mengancam menteri. Menteri bergeser ke C3, kuda E4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C4, balik menyerang kuda 2 kali. Andrei Esipenko menambah perlindungan kuda dengan gajah. Dan Nakamura gajah ke fianchetto, mengorbankan pionnya di D2. Jika kuda memakan pion, maka menteri ke C3, ancaman skakmat dengan memakan pion di G7, dan kuda akan tewas. Oleh karena itu Andrei Esipenko tidak berani memakan pion ini dan memajukan menteri ke D7. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan pion F3 mengancam gajah. Gajah mundur ke C6. Benteng bergeser ke C1, mempining gajah. Jika gajah bergerak, pion di C7 akan hilang. Dan Andrei Esipenko membalas benteng ke E7, menambah perlindungan pion. Menteri F4 mempersiapkan benteng ke C4, juga mengancam pion di C7. Pion Fe6, sesuai rencana benteng C4, benteng D8, benteng C1, menumpuk bentengnya. Menteri E6,
Nakamura pion B5 mengorbankan pionnya. Andre Esipenko menerima gajah pukul pion. Di sini Nakamura tidak langsung memakan pion di C7, melainkan menggeser benteng ke E4 yang sudah ditinggalkan gajah. Menteri mundur ke F7, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan barulah benteng pukul pion masih mengancam menteri. Benteng memblokir sekaligus menantang pertukaran benteng. Nakamura menolak dan memajukan bentengnya ke C8. Ska. Benteng menutup. Dan langkah yang luar biasa dimainkan Nakamura, yaitu gajah pukul pion, mengorbankan gajahnya. Jika menteri menerima, maka menteri pukul menteri. Pion pukul menteri, maka benteng pukul benteng. Dan dengan keunggulan benteng dan pion, pemain putih akan menang mudah dengan posisi ini. Oleh karena itu, pada permainan aslinya, Andre Esipenko menerima pengorbanan gajah dengan pion. Menteri G4, ska. Raja bergeser ke F8. Benteng pukul benteng, ska. Menteri pukul benteng. Menteri B4, ska gajah. Menteri menutup. Menteri pukul gajah. Menteri pukul pion. Raja bergeser ke F2, menghindari ska dari menteri pada langkah berikutnya. Andre Esipenko menteri ke C5, menantang pertukaran menteri. Tentu ditolak Nakamura, karena jika diterima akan memperbagus formasi pion. Dan Nakamura menteri pukul pion, sekaligus mengancam pion di H7. Andre Esipenko mengabaikan ancaman itu dan memajukan pion ke B5. Nakamura juga tidak tertarik dengan pion itu dan sekarang balik menantang pertukaran menteri, sekaligus mengancam pion di F6. Andre Esipenko menolak dan menggeser menterinya ke E7, sekaligus melindungi pion. Raja bergeser ke E2. Raja G7, menteri D4, menteri F7, menteri G4, ska. Raja menghindar ke H7, menteri B4, mengancam pion di B5, menteri E8, melindungi pion di B5, menteri B6, mengincar pion di F6. Andre Esipenko menteri F7, menteri C5, menteri E8, pion G4, raja G7, pion H4, menteri D7, pion H5, raja G8, pion H6. Dan setelah langkah ke-46 ini, Andre Esipenko menyerah. Andre Esipenko menyerah karena langkah rajanya sudah dijegal pion. Jika permainan tetap dilanjutkan, raja bergeser ke F7, maka menteri ke F5, menantang pertukaran menteri dan mengancam pion di H7. Jika pertukaran diterima, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan formasi pion putih begitu kuat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan catur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.